bahwa apa yang saya kerjakan di sini menjadi percontohan bagi pemulia tanaman, bagi petani-petani yang akan mengembangkan. Tapi saya bekali dengan teori-teori yang berhubungan dengan pengalaman dia, dan jadi manusia komplit. Apokat. Oh, ini apokat ya? Ini apokat. Ini apokat aligator. Mingkar mingkur ing angkara. Kita menuju ke Akarana karenan marati siwi. Sinawang rasmining sana masih kosong. Ini kita masih sudah disiapin tempatnya. Iya, masih kita sinupa sinukarata nila. mereka Nilai karo tombro bedanya apa sih? Pak Joko, Ya. apa namanya? Kalau yang saya baca kan, Bapak backgroundnya ada dari dosen juga ya. Ya. Apakah ini agriculture ini adalah hobi Bapak atau memang menerapkan dari apa yang ilmu yang telah Bapak punya sebelumnya? Saya itu S1 saya teknologi pertanian. S2 saya keuangan. S2, S3 saya yang pertama keuangan. S3 saya yang kedua kebijakan publik. Jadi punya 2 dokter ya, Pak? Ya, ini sebetulnya dulunya hobi. Saya ini planter, seorang pekebun. Dulu saya dibesarkan di perkebunan Astra Golestari. Perusahaan Astra. Dalam rangka pengkondisian itu panjenengan ana dinas pertanian mungkin. Enggak sampai kali kita. Kita sendiri. Sendiri ya? Iya. Kita shopping ke riset center ya. Oh iya. Tapi kita mencoba sendiri. Sambil membaca buku sedikit-sedikit lah. Oh iya. Kebetulan hobi bacanya tersalurkan di sini. Oh, Bapak hobi baca juga? Insya Allah. Apakah Bapak kedepannya ini agriculture Bapak selain menyalurkan hobi, kemudian tentunya Bapak ingin mencerdaskan masyarakat sekitar gitu ya Pak ya. Kemudian apakah kedepannya akan berkembang menjadi agrowisata? Iya, saya mau kepinginnya pertama saya mau kepingin jadi research center. Saya mau kepingin bahwa apa yang saya kerjakan di sini menjadi percontohan bagi pemulia tanaman, bagi petani-petani yang akan mengembangkan. Oh, kalau nanam sayur itu kayak gini loh, kalau nanam buah itu kayak gini loh, kalau nanam padi itu kayak gini loh. Walaupun mereka tahu sebagai petani sudah tahu, tapi saya bekali dengan teori-teori yang berhubungan dengan pengalaman dia, dan jadi manusia komplit. Intinya, oh pemupukan itu begini loh, oh kalau terserang hama itu begini loh, ukurannya begini. Luar biasa sekali ya pengabdiannya Pak Joko ya, Kanjeng Gatot. Supaya ya saya paling benci kalau ada kata-kata petani itu miskin dan lapar. Saya akan membuktikan bahwa petani itu harus kenyang, petani itu harus bisa mandiri, gitu ya. Nah ini saya betul-betul mendedikasikan apa yang pengalaman saya ini untuk mengembangkan pertanian, khususnya hortikultura, ya, perikanan, saya peternakan. Di sana juga ada peternakan kambing. Ya. Dan ada ayam juga, saya sebar aja ayam. Ya. Jadi betul-betul dengan skala kecil pun di pekarangan bisa kok mengembangkan seperti ini gitu ya. Jangan sampai sedikit-sedikit kita impor, ya.
Oh, kita hidup di Katulistiwa kok impor pangan, nggak boleh lah. Masa padi kita impor, Iya. kita sudah bisa produksi lebih dari 33 ton padi, beras. Ya. Kalau 1 tahun itu konsumsi per kapita 100 kilo, Iya. berarti cuma 27 juta ton aja. Kita surplus. Jadi kalau ada padi beras impor, wah itu salah. Bagi saya itu salah. Terus dikasih di gudang kita busuk, nah itu lebih Salah lagi. salah lagi. Berarti untuk mensejahterakan rakyat Indonesia juga, pembangunan itu perubahan harus dimulai dari atas gitu. Iya, kebijakan sudah ada. Tinggal diawasi kebijaksanaan itu supaya bergulir betul-betul, petani mudah mendapatkan sarana dan prasarananya. Misalnya apa? Pupuk tepat waktu, tepat jenis, tepat ukuran, ya. Petani harus siap juga tepat tempat pada saat dipupuk tidak boleh. Makanya gini, ini ada kayak piringan, itu harus bersih, itu tempat letaknya pupuk. Oh, Jadi mesti harus tepat tempat juga, tepat ukuran. Nanti kita kasih ukuran umur sekian gram. Jadi efisien, gitu ya. Tepat jenis. Ya, tepat jenis itu ada N, ada P, ada K. Ya, unsurnya. Terus ada juga untuk insektisida, pestisida, herbisida harus lengkap juga. Jangan kita sudah kasih pupuk tapi di sini banyak tumbuh alang-alang, nggak boleh. Ya. Atau sudah daunnya bagus terserang insektisida, insek harus kita kasih insektisida. Nah, pemerintah harus sikap itu, iya. apa yang dibutuhkan. Kalau itu ada, saya yakin bahwa petani Indonesia itu harus makmur. Masa Mbak mau kepengen makan kelengkeng aja mesti harus import? Kan malu. Rambutan mesti import, malu gitu. Ya, jagung import, malu kita. Gandum oke lah, tapi kalau misalnya beras import udah salah menurut saya sih. Pak Harto itu di era Orde Lama, Orde Baru Macam nasi. sudah bisa membuktikan swasembada pangan pagi. Di era yang orang serba pinter ini sudah bisa misalnya dengan menemukan bibit unggul, ya, dengan varietas-varietas unggulan yang dulu itu cuma 1 hektar, let's say 4-5 ton, sekarang sudah bisa 8 ton. Jadi tidak perlu perluasan area, tapi intensifikasi, ya, sehingga juga tidak merusak lingkungan juga, ya. Apalagi hutan kita jangan gundulin terus. Dari gedung semua ya. Iya, apalagi nanti ada sawah-sawah yang dikonversi jadi real estate, wah, padahal sudah saluran irigasi, bangun bendungan berapa, bangun saluran irigasi berapa, mahal sekali infrastruktur itu. Nah, ini kan panjenengan mulai belajar mungkin pernah ada keterangan dari hama ya? ada pasti, Banyak, ya? pasti ada. Apa itu ulat? Ulat gitu. Ya. Ada lagi apa? Bualan. Iya. Banyak. Ada, nanti kita bisa lihat yang Ya. apa namanya, daun yang lubang-lubang itu mesti harus cepat gitu. Ada juga jamur akar putih gitu ya. Itu kalau kena jamur akar putih habis ini Mas. Maka mesti harus dialokir gitu ya, kita kasih sulfur gitu. Apalagi Pak kira-kira kendalanya selain hama, jamur putih apa tadi? Cuaca mungkin. Sebetulnya kalau dari pertanyaan itu, kalau perawatan betul seperti manusia lah. Ini kan barang hidup Mas. Kita harus bisa bicara sama dia. Oh, kalau begini ini berarti kurang ini. Kebetulan saya ini orang pertanian, jadi punya sesuatu yang common gitu ya. Oh, ini kira-kira kurang urea. Oh, ini kira-kira kurang kalium. Kita harus tahu itu. Oh, ini diserang insektisida jenis apa ini? Saya shopping apa insektisida yang pas untuk dia, ukurannya bagaimana, cara nyemprotnya bagaimana. Jadi nyemprot itu tidak sembarangan. Siang tidak boleh nyemprot, karena kan hawa panas kan menguap kan.
yang paling bagus itu kalau nyemprot itu pagi atau sore, tidak ada angin, bisa. Kita kendalanya kadang-kadang. Mohon maaf nih Pak Joko, kalau untuk apa yang Bapak tanam sekarang ini, apakah ini memang dari Bapak sendiri atau tergabung dari organisasi LSM pertanian di dalamnya ikut invest di sini atau bagaimana Pak? Sementara sendiri. Oh sendiri ya. Lalu untuk produk-produk ini apakah sudah ada yang mengambil? Banyak sekali yang minta. Baik dari fresh. Oh banyak sekali. Pasar di sini aja kita tidak bisa memenuhi. Bayangkan aja itu perumahan itu banyak sekali juga. Apalagi yang beli kalau sudah berbuah. Pemasarannya bagaimana? Untuk rencana pemasaran? Kita bisnis pangan, kita nggak usah takut. Karena selama orang masih makan, ya, dan kita menyajikan yang baik, kualitas yang baik, yang fresh, yang berkualitas, gitu. Tidak ada unsur kimia ini kita nih, ya, dan betul-betul ini apa namanya alami gitu ya. Itu juga pupuk masih pakai pupuk tambang juga, gitu kan. Ini saya rasa juga bagus ya. Cuman mungkin produktivitasnya tidak seperti kalau kita pacu dengan pupuk-pupuk kimia. Bapak mau di desa ini sudah terbentuk dengan sedemikian indahnya, bagusnya, tertata dengan sangat profesional. Adakah pengaruh untuk lapangan kerja baru bagi penduduk sekitar? Baik, Mbak. Ya. Semua ini kita bangun dengan potensi masyarakat di sini. Tidak ada satupun orang Jawa yang di sini kecuali saya. Ya semua adalah orang sekitar di sini. Yang ini yang bertanggung jawab di aqua kodik ini itu OSIN itu orang Sunda. Ya, sekitar di sini semua, termasuk seluruh potensi kontraktor yang mampu membuat, misalnya walaupun tertatih-tatih dia tidak berpengalaman, kita support. Misalnya saya bangun joglo itu, karena barangkali asing rumah joglo ya kan, kita bantu, tapi tetap dia ngerjain. Ya, kadang-kadang terlambat, iya kayak saya bikin rumah satpam itu sudah 3 minggu, janjinya 2 minggu, ya nggak apa-apa, kita ajarin mereka. Ya, terus apalagi rumah itu belakang itu juga sama, rumah genset sama, tidak ada kontraktor dari luar. Sekarang ini yang bekerja ada 19 orang. Cuman memang overhead kita ini sudah mulai besar ya, 1 bulan itu sudah lebih dari, untuk tenaga kerjanya sudah lebih dari 50 juta. Jadi konsekuensi daripada kita sudah begini mau mundur sudah nggak bisa. Itu tanda-tanda semakin maju Pak justru. Bismillah. Bismillah. Pak Joko, ini ikannya apa saja Ji? Ini ikan nila, nila merah. Oh ikan nila ya Pak. Nih, Yang di atasnya ini tanaman? ada macam-macam, ada sawi, ada bayam, ada ini juga ada. Biasanya dengan cuaca ini akan. Oh, ini bukan solar cell Mas. Oh. Ini pakai waktu. Ya. Oh, pakai timer ya. Kalau misalnya pas mati lampu, backup kita beda. Oke. Kita beli parkir Mas. Solar cell ini mana? Kok nggak kelihatan? Coba. Mana? Mulai bisa di Ini 2 minggu ini. dari mulai di Iya, ini dari situ. 2 minggu udah segini. Iya. Mana? Berapa karyawannya berapa? Kita sekarang punya 19. Setiap orang ya, setiap orang itu mengelola 45 komponen. Sampai dengan proteksi tanaman, artinya tidak boleh ada hama. Mas, ini kalau tadi 2 minggu udah bisa panen ya. Diambil nih. Ya, Di bibit masih tetap jangan tetap baru. ada 2, bisa begitu, bisa dicabut sama akar. Lebih praktis. Yang, Orang seneng yang pakai akarnya. oh yang masih udah ada nih. Oh. Habis diambil hasilnya nanti 2 minggu segitu lagi. Iya. Pakai ini. Ini bibitnya.
medianya. Oh ini anu akar akarnya, kasih bibit, muncul nih, baru tanam. Tanam di anu boxnya ini kan ada setiap ini kan ada box-boxnya. Siram airnya di dalam otomatis ya kan? Iya, itu ada air kan menjadi di sini lah. Kalau ini apa Pak? Ini nila merah ya? Halo. Nah ini tanamannya? Ini sawi merah. Oh ini sawi merah ya? Selada. Oh selada ya. Kalau sebelahnya ini Pak? Ini bayam kelihatannya bayam. Jadi ini mengadopsi cara itu ya, teori tumpang sari ya? Kayak tumpang sari kalau di apa namanya di lapangan. Ini karena kenyang, ikannya pada tenggelam. Kalau lapar atau kurang oksigen, ikannya naik ke atas. Ini kalau disebari ada aja Makanan langsung makanan ikan ya. pecah. Jadi kalau petani itu saya bilang tadi, petani nggak boleh miskin, nggak boleh lapar. Begini aja kita tinggal ambil loh kan, tinggal digoreng. Dievaluasi dari semua ini paling yang ini yang untungnya lebih sedikit yang mana dari jenisnya sama. Secara kalkulasi finansial belum lengkap. Tapi kita masih mencoba mencari. Ya ini kan kembali lagi karena ini gaduh-gaduh antara bisnis dan hobi. Ya. Asal kita ketawa itu untungnya kita. Ini udah yang supply bibitnya. Ya. Jadi kira-kira Umur. beratnya ini sudah 1 minggu nih. Minggu. Ini kira-kira beratnya sudah 15 sampai 20 gram. Ini bibit ya? Bibit. Datangnya seperti ini, betul-betul lihat dulu. Ini sudah 2 minggu ini. Oh kecil, begitu lagi. Itu hanya tekan ya udara supaya sirkulasi ya. Ini Iya. apa? Dan ini naik. Airnya kok hijau ya? Ini tidak boleh berhenti. Ya, berarti mati ya. Jadi alangkah damainya hati ini. Iya. Tidak begini. Ya, kan? Ya. Nonton akuarium aja udah kita senang apalagi. Bener loh. Iya, akuarium ada ini udah senang. Isinya ini 6.000. Satu ini itu 6.000. 6.000 anu ikan bibit. Nenek. Diharapkan tingkat kematiannya antara 10 sampai 20%. Let's say 20%. Ya. Berarti ada 5.000 nanti panen. Satu hari yang saya sampaikan tadi, penambahannya adalah 2 gram. Kalau 2 gram kali 115 berarti 230 gram. Plus bibit awalnya modal dasarnya 20. Jadi pada saat panen 3,5 bulan diharapkan 1 kilo berisi 4 sampai 5. Ya. Nah, kita juga nyoba di sana, nanti kita bisa lihat yang di kolam, ternyata isinya 5 sampai 6. Karena apa? Tidak seintensif ini nanti. Nah, di sana betul-betul kita pakai kolam kita Pak pernah dagang dagang ada, baik itu sayur, baik itu ikan gitu, ada dagangnya ada juga. Terlalu lama dan terlalu banyak memberikan makan juga. Kemal keren kalau hancur. Nah, dan juga barangkali juga itu memang tidak boleh, masih harus ada naungan juga mungkin ya. Ini kan kita masih meraba-raba, kata buku itu kayak gini kata buku ya. Tapi ada orang yang mengembangkan cuma pakai net ini aja. Ini aja double ini kan saya tuh ya. Dan mudah-mudahan dengan nanti kita kasih treatment yang maksimum bisa dihasilkan. Makanya apa? Itu betul-betul kita amati betul.
kematian per hari berapa, ya, pada hari berapa dia mati. Kita nanti bikin statistik tuh, pada umur berapa kematian tertinggi, disebabkan karena apa? Air, setiap minggu kita periksakan air, kandungan airnya itu bagaimana. Kita periksa di bedil apa namanya, kecumpongan, di situ. Ada yang juga kita di lab Bogor juga ada, dan juga kerjasama sama IPB juga. Ini air tanah atau Air tanah nanti kita lihat dari ini ada background, kita ada dua di sini sama di sana. Ini 100 meter dalam. Jadi karyawan sampai ada yang insinyur perikanan. Insinyur pertanian. Ini sebetulnya dulu itu jambu kristal itu cuma pelengkap saja. Yang banyak ini dari mulai sini Mbak, ini durian. Itu kelengkeng. Habis dari sini ini durian. Ini barisan durian. Durian sampai ujung sana. Ada 256 durian. 250 jenisnya durian apa Bapak? Musangking. Durian. Oh, musangking yang hitam, yang kuning paling mahal gede-gede itu. ya. Nanti kalau sudah 3 tahun lagi, 2 tahun setengah lah. Mbak kesini kita udah pesta. kenapa dikasih Pak, 2 tahun Mingkar setengah mingkul lagi kita ting ketemu ya. kamu janji loh apa? Ya udah nggak corona kan? Tanggal berapa sekarang? Oke, 2,5 tahun ya Mbak ya. Oke, Tit. Kenapa Musangking? kasih jadwal. Itu saya udah ingat nih. Sekarang kan bulan September. Bikin grup hari ini. Kalau ya. Sinawang resmining kidung sinupa sinukarata mreh kertarata pakaratining ilmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama